Bapak-bapak, kita akan coba untuk melakukan testing fitur barcode scanner, terutama untuk fungsi aset inventory maupun stok opnam yang ada di aplikasi Smart IT Mobile BMC Helix IT Service Management. Ini saya pakai aplikasinya, saya login ke sistem. Nah, ini adalah tampilan mobile dari Helix IT Service Management atau Smart IT-nya. Jadi basically kita bisa manage tiket dari sini. Kita dapat alert-alert tiket yang kita handle ketika dia sudah mau bridge. Tapi kita akan lebih bahas ke arah barcode scanner. Jadi di sini ada fungsi search kalau di di home-nya. Kemudian kita bisa langsung scan kalau kita mau lakukan stop opnam. Cuman di sini kita bisa juga untuk mengisi data. Contohnya misalnya kita ada laptop baru datang, informasinya belum lengkap, kita bisa masukin. Misalnya di sini kita baru namanya aja. Kita pilih scan-nya untuk aset. Misalnya di sini ada Lenovo. Ini barang-barang yang ada di gudang yang baru kita reserve. Misalnya saya pilih nih untuk yang A200 Lenovo. Jadi ada informasi dari si aset tersebut, kemudian statusnya kita udah terima dari pengiriman, dari pembelian, receive, belum kita masukin gudang. Di sini juga informasinya masih banyak yang kosong. Kita bisa edit, kita bisa update statusnya, kita bisa share informasinya, kita bisa swap kalau misalnya aset ini mau di replace ataupun pindah orang. Kemudian kita bisa masukkan ke inventory. Tapi kita akan coba dulu untuk melengkapi datanya. Di sini seperti ini tag number masih kosong. Kemudian serial numbernya masih kosong, masih nothing available. Nah, kita bisa input data informasinya dengan menggunakan barcode scanner. Contohnya menggunakan laptop saya ini. Di sini kita cari QR code. QR code-nya ketemu, dia langsung masuk. Untuk tag number juga kita bisa aja untuk misalnya gunakan informasi yang sama. Nah, itu informasinya langsung masuk. Jadi scannernya juga bisa digunakan untuk melengkapi informasi dari aset tersebut. Di sini kita tinggal save aja. Informasinya. Oke, udah kita save. Kita balik ke depan. Misalnya kita mau melakukan stok opnam karena informasi barcode-nya sudah ada di sistem. Kita bisa langsung melakukan scanning. Search, scanning for asset. Oke, sudah untuk aset, kita pilih scanning by barcode. Oke, jadi ini laptopnya, kita scanning QR code-nya. Nah, ini dia langsung tunjukin informasi dari laptopnya. Nah, ini ada informasi laptop seperti tag number-nya dia, company-nya, yang owner dari laptop tersebut, manufaktur, siapa usernya. Itu semua informasinya ada, dan dari activity ini kita bisa melihat tracking aset tersebut, sejarahnya, kegiatan apa aja terkait dengan aset tersebut, dan kita bisa tambahin di sini. Kemudian ada beberapa fungsi lain, kita bisa langsung update statusnya kalau misalnya barang ini sudah deploy. Kita bisa update. Atau kalau misalnya kita mau masukin dia ke gudang, kita bisa put inventory. Kita bisa search inventory-nya. Nah, ini ada beberapa data inventory, ada HO sama SO. Misalnya kita mau put dia di gudang HO, kita bisa taruh di HO. Nah, oke. Statusnya akan jadi in inventory.
gitu. Dan di sini ada beberapa fungsi lain. Ini misalnya kita bisa dari barang di gudang, kita bisa take out, kita bisa deploy. Misalnya sudah pindah ke orang, kita bisa masukin orangnya. Di sini di people kita cari siapa sih orang yang memilikinya. Kita cari nama usernya. Nah, ini misalnya yang pakainya atau pemiliknya adalah user and user 2 gitu. Use by and user 2. Jadi informasi people-nya sudah ada, dan kita bisa relate dengan beberapa informasi lain, dengan aset lain, misalnya dengan memorinya atau terkait dengan perangkat lain, misalnya dengan printer, kemudian dengan orang, kayak seperti tadi penggunanya siapa, ownernya siapa, outage kalau ada kerusakan. Biasanya sih kalau ini lebih ke arah server nantinya, atau kontrak support atau pembelian dari si laptop ini gitu. Fungsi lainnya ada juga namanya swap asset. Kalau misalnya ini kita mau replacement, ini dia laptop lama, kita mau dispose laptopnya, kita tinggal cari laptop barunya. Misalnya laptop barunya tuh ternyata ini laptop EP4 NQ VCL ini kita mau pakai. Nah, swap kita tandain di sini, kita oke. Nah, ketika swap ini apa aja sih statusnya? Statusnya deploy, kemudian kita pindah nama orangnya secara otomatis, lokasinya juga secara otomatis tuker dari data yang tadi. Gitu. Oke. Nah, di sini dia statusnya sudah deploy. People-nya kita bisa lihat, use by-nya adalah end user. Gitu. Kita lihat di activity, lokasinya dia juga pindah ke headquarter atau ke HO, dan dia di swap berdasarkan laptop sebelumnya. Nah, kalau laptop sebelumnya kita lihat statusnya jadi apa, itu juga bisa kita lihat di sini. Statusnya jadi down karena sudah di swap, dan ini kita bisa pindahin statusnya. Misalnya kita mau pindahin lagi ke gudang, atau dia memang kita sudah mau dispose. Seperti itu. Ini semua kita lakukan via mobile device. Seperti itu fitur barcode scanner. Terima kasih.